Kabupaten Luwu Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, tanggal 25 Februari tahun 2003. Malili sebagai ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur, yang mana terletak di ujung utara Teluk Bone. Luwu Timur, yang terkenal karena memiliki kandungan nikel yang melimpah. Salah satu perusahaan yang beroperasi, PT Veld Indonesia, dan membangun kota kecil bernama Surawako di tepian Danau Matano. Sebelumnya Infonea telah membahas beberapa suku bangsa di Sulawesi Selatan, seperti Tolotan, Tobentong, Masrempuru, Patinjo. Dan kali ini, mari kita menuju ke Luwu Timur, di mana keberadaan suku Padu atau Topadu berada. Suku Padu atau Topadu, suku berdiam di daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Padu tersebar di Wasuponda dan Sorowako. Mereka banyak terdapat di daerah pegunungan dan lembah di Luwu Timur. Populasi Topadu diperkirakan sekitar 18.000 orang. Suku Padu mendiami daerah Luwu diperkirakan sejak abad 14, yang bermigrasi dari daerah Sulawesi Tengah dan menetap di daerah pegunungan dan lembah di daerah Luwu Timur Sulawesi Selatan. Saat ini orang Padu lebih banyak bermukim di Wasuponda. Dalam bahasa setempat istilah, Padu berarti orang jauh atau Taumabela. Suku ini menjadi salah satu bagian dari 12 anak suku di bawah pemerintahan Kedatuan Luwu atau Kerajaan Luwu di masa lalu. Dari cerita rakyat bahwa suku Padu ini berasal dari suku bangsa Lili, Topadu Bangkano Kalende, yang terbagi menjadi 4 suku, yaitu Padu, Lasailawali, Kinadu dan Konde. Padu sekarang bertempat tinggal di daerah Matombe, Wawondula, Leoka, Tabarano, Tawaki, Tetenona dan Kawata. Beberapa cerita rakyat tentang banyaknya para pongkiari atau ahli peran dari suku Padu di masa lalu membuat Datu Luwu memberikan penghormatan tersendiri kepada para pongkiari dan seluruh suku Padu. Karenanya, apabila pemimpin Kedatuan Luwu menggelar sebuah hajatan, selalu mempersiapkan tempat khusus untuk orang-orang Padu, dan suku Padu tidak diminta memberikan upeti kepada Datu Luwu. Cerita rakyat tentang kehebatan pongkiari ini, konon Danau Matano, Danau Mahalona dan Danau Touti terbentuk karena pertempuran para pongkiari. Begitu dahsyatnya pertempuran itu, membuat terciptanya kubangan yang sangat luas dan dalam sehingga membentuk sebuah danau. Namun seiring perkembangan zaman, eksistensi pongkiari berangsur-angsur hilang. Pada era pemberontakan di ITEI Kahar Musakar di Sulawesi Selatan, banyak orang Padu kembali ke tanah nenek moyang mereka di Sulawesi Tengah seperti Kabetaleme, Poso Kaliwan, Parige, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan suku Padu banyak tersebar dan berdiam di wilayah Sulawesi Tengah hingga kini. Dahulu orang Padu menganut agama kepercayaan Melahumwa, sebuah aliran kepercayaan yang meyakini kekuatan alam, pohon yang dianggap keramat, gunung, bukit, hingga hal-hal kecil lainnya. Orang Padu akan memberikan persembahan kepada benda yang dianggap bisa membawa berkah. Pada tahun 1920-an para misionaris Kristen memasuki wilayah suku Padu dan memperkenalkan agama Kristen kepada masyarakat suku Padu. Pada awalnya sangat sedikit yang mengikuti ajaran Kristen, tapi perlahan-lahan akhirnya mereka semua menerima agama Kristen, dan saat ini mereka menjadi penganut agama Kristen yang taat. Pada tahun 1965 banyak orang Padu yang kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Tengah akibat adanya pergerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di ITE yang dipimpin Kahar Musakar sejak tahun 1950 hingga tahun 1965. Disinilah masa suram yang membuat mereka terpencar-pencar ke berbagai daerah. Pada tahun 1968, ketika perusahaan tambang nikel PT Inco
membuka eksplorasinya. Secara perlahan para penduduk yang tersebar mulai kembali mendatangi kembali daerahnya. Suku Padu secara bahasa berhubungan dengan rumpun bahasa Bungku Tolaki. Suku Padu mendiami daerah Luwu, diperkirakan sejak peradaban awal di area Malili Nuha. Sebagian rumpun keluarga kemudian bermigrasi ke Sulawesi Tengah, di daerah Kanta, Kayaka. Rumpun ini juga setelah sekian abad berimigrasi kembali ke area Malili Nuha pada sekitar abad ke-14-15. Sementara rumpun-rumpun yang tetap tinggal ada di area Angkona dan sebagian Malili. Dalam bahasa setempat istilah Padu berarti orang jauh, karena itu dikenal pula sebagai Tumadela. Suku Tu Padu sekarang banyak yang bertempat tinggal di daerah Pakatan di Kecamatan Mangkutana, Angkona dan Lakawali di Kecamatan Angkona, Pabeta, Korkorea dan Malili di Kecamatan Malili, Larua, Kawata, Lasulawe, Amasi, Tawaki, Ledu-Ladu, Wasuponda dan Tabaranu di Kecamatan Wasuponda, Waondula, Lioka, Matompi di Kecamatan Touti, Taliuan di Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Mayakeli di Kecamatan Pamonapu Selemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tari Moriringgu atau Tari Riringgu tari rakyat asal Sulawesi Selatan, yang sejak dahulu sampai sekarang dilestarikan oleh suku Padu. Tarian syukuran sering dilaksanakan setelah selesai melaksanakan padungku atau panen. Arti kata Moriringgu merupakan rintangan. Selain pada acara syukuran, karena panen yang melimpah, juga dilaksanakan pada acara syukuran. Menyambut Pongkiari pulang berperang membawa kemenangan. Serta acara syukuran menyambut Saliu waktu pulang dari Palopo menebang pohon langkanai. Saat ini tarian Moriringgu telah dijadikan sebagai tari hiburan. Tarian menyambut tamu kehormatan. Ditampilkan pada festival tari tingkat kabupaten. Selain itu, tarian Moriringgu kini memiliki nilai edukasi karena tarian ini telah dilestarikan melalui sanggar-sanggar tari dan diajarkan di sekolah. Tari Laemba merupakan tari suku Padu. Tarian ini dilakukan oleh penari dengan jumlah yang tak terbatas. Penari memakai pakaian adat suku Padu atau pakaian lain sesuai kebutuhan. Tarian dilakukan dengan membentuk format lingkaran, dengan berpegangan tangan disertai gerakan kaki dan tangan mengikuti irama lagu. Sambil menari, para penari akan menyanyikan lagu-lagu berbahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, yang kebanyakan bercerita tentang kampung halaman, kebaikan orang tua, perantauan, hubungan cinta, penderitaan dan lain-lain topik kehidupan orang Padu. Tari Wembain Sang Dewi Pai. Tarian menggambarkan sosok Dewi Padi yang turun ke dunia akan disemaikan di ladang. Tarian ini juga memperlihatkan bagaimana sikap gotong royong masyarakat suku Padu dalam bekerja menanam padi di ladang serta benih-benih lainnya, menjadi penghidupan suku Padu dari dulu hingga sekarang. Dan juga tarian Monsado, Momani, Lalohe, tari Endil, dan lainnya. Montambuni acara kematian di suku Padu. Pada saat jenazah akan dimakamkan dan melalui beberapa acara sampai tiba ke tempat pengkuburan. Seperti Mauro, di saat acara Montambuni di dalam suku Padu. Acara kematian pada saat jenazah akan diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pada saat itu masyarakat akan mengusung peti jenazah dengan pemikul yang sudah dibuat dari bambu dan pati, akan ditaruh di atasnya dan diikat, dan masyarakat akan memikulnya. Pada saat itulah dilakukan menghuru atau saling bergotong royong saat perjalanan diiringi musik tradisional suku Padu sampai perkuburan. Mahuru hanya dilakukan seorang tokoh masyarakat Padu meninggal dunia. Pada saat ini, kalau seorang dari Dewan Adat Padu meninggal dunia, pasti akan melalui prosesi upacara secara adat, dan akan dilakukan adat istiadat. Mahuro pada saat peti jenazah akan dihantar ke kuburan. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan kita bersama Infonea.